Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Marianti MA, di mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kota-kota di Asia Tenggara, hasil penelitian dari Hans-Dieter Evers. Negara-negara di Asia Tenggara banyak yang menjadi negara industri baru atau dikenal dengan NIB yang memiliki daya surveillance yang tinggi dengan adanya krisis, gejolak politik baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Akan tetapi jika dikaji, industri baru itu tidak diluas keseluruhan negara. Modernisme hanya terjadi pada ibu kota negara atau pusat-pusat regional saja, tidak keseluruhan wilayah di negara yang berkembang. Perubahan yang terjadi di kota ditandai dengan adanya demokratisasi dan kebangkitan kelas menengah karena adanya kebijakan mengarah pada integrasi internasional. Kota-kota utama menjadi metropolis, memiliki keterkaitan utama dengan dirinya sendiri dan menjadi bagian dari masyarakat metropolis global. Ritme kehidupan kota-kota di Asia Tenggara mengikuti kehidupan kota-kota raksasa di dunia, tidak jauh berbeda. Kota utama atau primate cities adalah tempat terartikulasinya globalisasi, integrasi nasional, dan lokalisasi yang prosesnya mengakar dan jauh dari luar metropolis, membentuk kota-kota utama sehingga menimbulkan ambivalensi. Kota-kota di Indonesia bukan kota global, bukan kota nasional, dan bukan kota lokal, akan tetapi merupakan perpaduan antara ketiganya, yaitu kota global, kota nasional, dan kota lokal. Kota berfungsi sebagai etalase modernitas global serta perwujudan identitas kebangsaan. Lanskap kota-kota di Asia Tenggara mencerminkan proses globalisasi yang menguat ditandai dengan adanya gedung-gedung tinggi, apartemen, kantor, hotel, pusat perbelanjaan yang dilengkapi dengan berbagai macam restoran cepat saji dengan arsitektur yang baru serta jalan layang, jalan tol yang dibangun oleh perusahaan multinasional dan agen-agen real estate berskala global. Implikasinya adalah seragamnya wajah-wajah kota di seluruh dunia yang didukung oleh jaringan global. Jadi tidak bisa dibedakan antara kota-kota besar di dunia lain dengan kota-kota besar di Asia Tenggara. Jadi hampir sama karena merupakan perwujudan atau kayak imitasi ya dari kota-kota besar di dunia. Kota menjadi agen pembangunan ekonomi yang penting karena adanya jaringan keuangan, produksi industri global yang diiringi dengan menguatnya sektor-sektor informal. Menguatnya jaringan global di kota yang memiliki dua implikasi. Yang pertama adalah jaringannya yang sangat beragam mulai dari perusahaan transnasional, kaum migran dan budayanya, serta hanya menyentuh bagian-bagian kota tertentu, yaitu menjadi suatu kelemahan dan suatu kelebihan juga. Masyarakat Asia Tenggara mengutamakan pembangunan negara dan bangsa untuk menjaga keutuhan sebagai bangsa. Pada saat situasi ini, ibu kota negara dikembangkan menjadi pusat pemujaan nasionalisme. Derajat keutamaan kota meningkat karena adanya pembentukan bangsa ini. Implikasinya adalah menghambat terbentuknya pusat-pusat kota yang lain karena membahayakan elit yang mempunyai kepentingan terhadap kota. Menguatnya posisi kota mengakibatkan selalu meningkatnya migrasi untuk mendapatkan akses posisi yang lebih tinggi dan berpengaruh dalam ekonomi dan birokrasi. Siapa sih yang nggak ingin tentang kehidupan kota yang mewah, kehidupan kota yang penuh kemajuan? Orang-orang desa pasti akan menginginkannya dan melakukan migrasi ke kota. Integrasi negara yang berbasis di pusat, sementara pusat ini menjadi penghubung integrasi dengan jaringan global mengakibatkan banyaknya konflik-konflik antar kelompok yang memanfaatkan globalisasi sebagai sumber daya politik untuk memperkuat proses politiknya, serta kelompok lain yang memiliki pandangan nasionalisme yang mendorong adanya kepentingan identitas nasional. Misalnya pro kontra kedatangan artis yang dari luar negeri ke ibu kota Jakarta misalnya dari berbagai macam kelompok dan kepentingan yang berbeda-beda ya tujuannya. Kota-kota di Asia Tenggara dihuni oleh berbagai macam kelompok yang majemuk, di mana masing-masing kelompok mengikuti cara hidup dan budaya-budaya mereka sendiri. Kelompok etnis yang membentuk perkampungan sendiri, para perantau dari berbagai macam daerah yang memiliki budaya sendiri, kompleks perumahan kelas menengah yang memiliki karakter dan ketertutupan sendiri, eksklusivitas sendiri.
di mana masing-masing kelompok itu membangun kohesi sosial untuk bisa tetap eksis di perkotaan. Perpaduan antara metropolis yang terintegrasi dengan jaringan global, negara bangsa dan lokalitas merupakan ciri dari ibu kota di Asia Tenggara. Keunikan ibu kota di Asia Tenggara karena merupakan simbiosis dari tradisi dan modernitas yang saling berintegrasi. Lalu bagaimana sih pendekatan analisis perkotaan di Asia Tenggara? Pendekatan terhadap kota sebaiknya menggunakan perspektif relativitas karena beragamnya kota yang memiliki pergulatan aktor yang memiliki perbedaan dalam mengukir kota, khususnya di Asia Tenggara karena posisi titik simpul jaringan perdagangan antara benua, titik temu arus kebudayaan yang sangat beraneka ragam dari berbagai negara yang berbeda antara kota barat, kemudian di selatan, di utara, yang itu memiliki ideologi yang sama. Kritik teori modernisasi menganalisis kota sebagai pusat kemajuan. Kota tidak selalu menjadi pusat modernitas. Kota di Asia Tenggara merupakan dual city, kota ganda yang didiami oleh orang yang miskin sekaligus orang yang kaya, masyarakat yang maju sekaligus masyarakat yang lokal. Jadi duanya itu hidup berdampingan secara damai di masyarakat perkotaan di Asia Tenggara. Kota tidak hanya mewakili bentuk masyarakat asli yang otentik, tapi mereka sangat beraneka ragam. Tradisi yang muncul adalah heterogenitas, orientasi keluar, dan amalgamasi. Sehingga tantangan utamanya adalah perubahan yang terintegrasi dengan masyarakat secara keseluruhan. Konstruksi emik perkotaan di Asia Tenggara itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Menurut Kastel, kota masa kini adalah ruang penghancuran kolektif dan kekerasan individual yang ditransformasikan oleh berbagai umpan balik atau feedback menjadi satu aliran yang tidak pernah terhenti dan tidak pernah mulai. Jadi terus-menerus menjadi semacam siklus. Kehidupan menjadi abstrak, kota menjadi bayang-bayang. Jadi keberadaan kota itu tidak penting untuk komunikasi dan pengambilan keputusan karena bisa dilakukan dengan jaringan, kemudian dengan alat-alat media sosial yang itu sekarang menjadi penghubung utama bagi masyarakat era digital ini. Sehingga tempat atau lokalitas itu menjadi hal yang masa lalu ya, karena semuanya itu serba abstrak. Globalisasi yang berbasis informasi menjadikan ruang dan tempat menjadi sangat-sangat abstrak dan lokalitas menjadi komoditas. Abstraksi dimungkinkan muncul karena diferensiasi dan keberagaman yang diabstraksikan dengan kondisi tertentu dan tempat tertentu. Misalnya bagi masyarakat kota itu dibangunlah tempat-tempat yang kuno, back to nature, back to tradisional karena lokalitas itu menjadi semacam komoditas. Proses penciptaan lokalitas berarti membangun saling ketergantungan di antara sesama penghuni lokalitas sehingga menghubungkan kembali aspek-aspek sosial, politik, psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Di kota banyak dibangun lokalitas buatan ya. Misalnya kayak museum, pemukiman, pusat belanja, olahraga, kolam renang, dan sebagainya yang itu berorientasi vintage karena semua orang menginginkan lokalitas di masa lalu. Keberagaman dan abstraksi tersebut membentuk gaya hidup yang berbeda-beda, di mana perbedaan tersebut dari segi etnis, agama, sosial itu menjadi sangat penting, sehingga makna sahih kota menjadi hilang. Demikian halnya dengan pola umum perkembangan kota, maknanya menjadi sangat beragam dan saling berbenturan. Jika dimaknai bahwa konstruksi EMI adalah upaya merekonstruksi konstruksi makna-makna yang dimiliki oleh pihak-pihak yang hidup di kota, sehingga terfokus pada cultural dan ekonomi perkotaan. Kota bisa dilihat menjadi dua, konstruksi cultural, struktur ruang sebagai sumber daya kekuasaan, dan konstruksi sebagai penyebar luasan ideologi. Konstruksi ekonomi, di kota terjadi perubahan yang sangat terus-menerus dalam hal standar hidup, peluang, tantangan, inovasi, koeksistensi antara grand kapitalisme dengan ekonomi informal dan ekonomi migran. Jadi semuanya itu menjadi satu ya, satu kesatuan yang saling
memperebutkan ruang dan kesempatan gitu ya untuk mendapatkan kesempatan ekonomi yang seluas-luasnya. Modernitas di kota-kota Asia Tenggara mencakup pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan munculnya kawasan-kawasan gedung tinggi dan perumahan modern, dan diikuti dengan keterbelakangan daerah-daerah slum dan sektor informal. Di kota-kota tersebut adanya paralelisme antara ruang global, kemudian ruang nasional, dan juga ruang lokal, semuanya menjadi satu. Baik mewujud dalam bank-bank internasional, hotel-hotel, pusat perbelanjaan pun dalam konteks nasional adalah monumen-monumen, tempat-tempat ibadah, dan ruang lokal yang diupayakan dalam bentuk vintage yang saya sebutkan tadi. Nah, itulah gambaran dari kota-kota di Asia Tenggara yang dia itu sangat adaptif dengan perubahan yang masuk di wilayah Asia Tenggara itu. Jadi modernitas itu menjadi sebuah keniscayaan bagi kota-kota karena dia penghubung global ya. Kemudian di satu sisi dia harus mempertahankan nasionalismenya dan nilai lokalitas yang menjadi ciri khas dari kota itu sendiri. Misalnya kayak Indonesia kan harus mempertahankan apa yang menjadi ciri khas dari Indonesia. Kemudian di Malaysia, kemudian di Thailand dan sebagainya. Jadi ada 3 entitas yang dipertahankan di Asia Tenggara itu. Hampir sama, kecuali beberapa negara yang memang tidak memiliki akar budaya ya. Artinya mereka memang sudah menjadi kota global, semacam Singapura. Jadi mereka lebih memposisikan dirinya sebagai ruang global yang terhubung dengan negara-negara di dunia. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan disampaikan di WA Group. Bisa baca bukunya Hans-Dieter Evert tentang urbanisasi di Asia Tenggara, bagaimana prosesnya, dan itu sangat menarik. Nanti bisa kontak saya kalau mau pinjam atau bisa pinjam di perpustakaan, dan bisa membaca buku-buku lain tentang kota-kota di Asia Tenggara, bisa jurnal ya. Bisa dicari di Google Scholar atau di sumber-sumber jurnal yang lain. Saya kira itu, kurang lebihnya minta maaf, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.